Setelah menyerang Israel, Iran langsung menutup fasilitas nuklirnya untuk sementara waktu. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan alasan keamanan. Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi menuturkan, fasilitas nuklir Iran hanya ditutup selama sehari. Dimulai pada Minggu 14 April 2024, fasilitas tersebut kembali dibuka pada Senin keesokan harinya dengan pengawasan yang lebih ketat. Grossi mengaku khawatir soal kemungkinan serangan balik Israel yang menargetkan nuklir Iran. Oleh karena itu, penutupan sementara dinilai menjadi solusi terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Grossi juga telah meminta para pengawas dari Badan Energi Atom Internasional untuk tidak pulang sebelum situasi di Iran benar-benar aman. Sebelumnya, ratusan drone dan rudal Iran ditembakkan ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Iran menyebutnya sebagai upaya bela diri atas serangan di gedung konsulat Iran di Suriah awal April lalu. Namun Israel memberi syarat akan melakukan serangan balik meski dilarang Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran jika seandainya fasilitas nuklir Iran turut menjadi target. Pasalnya, Israel juga pernah mengebom reaktor nuklir di Irak pimpinan Saddam Hussein pada tahun 1981. Jenis rudal yang ditembakkan Iran ke Israel pada Sabtu 13 April malam masih menjadi teka-teki. Namun ada laporan bahwa rudal hipersonik Fatah II juga dikerahkan di antara ratusan senjata Iran. Laporan pertama diungkap oleh Press TV, kantor berita resmi negara tersebut. Mengutip sumber militer, ada 7 rudal hipersonik yang ditembakkan Iran ke Israel selama operasi berlangsung. Seluruhnya mengenai sasaran setelah berhasil menghindari sistem pertahanan udara Israel. Laporan kedua diungkap oleh pakar keamanan nasional Lebanon, Dr. Ali Hami. Ia mendapat informasi bahwa Iran telah menembakkan rudal hipersonik Fatah II dalam serangan Sabtu malam. Rudal ini mampu membawa hulu ledak hampir setengah ton dengan jangkauan terbang mencapai 1.500 km. Ciri khas rudal hipersonik adalah kemampuan manuvernya yang tinggi, sehingga sulit dicegat oleh musuh. Iran baru saja memperkenalkan rudal Fatah II pada November 2023 lalu. Namun, pemerintah masih belum memberikan informasi resmi apakah senjata itu benar-benar ditembakkan. Sementara Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 99% dari total 300 drone dan rudal Iran. Yordania menghadapi situasi yang cukup sulit ketika Iran meluncurkan serangan ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Negara tersebut dituduh membela Zionis karena menembak jatuh senjata Iran yang melewati wilayah udaranya. Dalam sebuah wawancara, Menteri Luar Negeri Yordania, Aiman Safadi mengatakan, pihaknya hanya ingin melindungi rakyat. Menurutnya, kehadiran senjata asing di wilayah udaranya sangat membahayakan. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dari luar pasti akan dinetralisir. Termasuk jika Israel menembakkan rudal hingga melewati wilayah Yordania juga akan ditembak jatuh. Bagi Yordania, keselamatan rakyat dan keamanan negara adalah yang utama. Sebelumnya, Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 99% dari total 300 rudal dan drone yang ditembakkan Iran. Namun penembakan itu tak hanya dilakukan sendiri, melainkan dibantu Amerika Serikat hingga negara tetangga. Hal ini karena Israel dan Iran dipisahkan oleh sejumlah negara seperti Yordania dan Irak. Iran mengklaim 72 jam sebelum serangan diluncurkan, pihaknya telah memberitahu negara-negara tersebut. Serangan balasan Iran terhadap Israel membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa iri. Pasalnya, negara barat dengan sigap melindungi Israel ketika Zionis dihujani ratusan senjata Iran. Zelensky lantas meminta barat agar melakukan hal serupa di Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam unggahan di Telegram pada Senin 15 April, Presiden Ukraina memuji tindakan barat dalam membantu Israel. Menurutnya, persatuan dalam melawan musuh sangat efektif dan membuahkan hasil yang maksimal. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya rudal dan drone Iran yang dicegat sebelum mencapai Israel. Zelensky menekankan bahwa tidak ada negara barat yang akan terseret konflik tersebut, sebab Israel bukanlah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Zelensky lantas mendesak negara-negara barat untuk memberikan dukungan yang sama kepada Ukraina.
Negara tersebut kini masih kesulitan menghalau serangan jarak jauh yang diluncurkan Rusia. Sebelumnya, lebih dari 300 drone dan rudal Iran ditembakkan ke Israel sebagai balasan atas serangan di Suriah. Namun Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 99% dari senjata tersebut. Usut punya usut, penembakan itu tak dilakukan sendiri, melainkan dibantu Amerika Serikat dan negara tetangga. Hal ini karena Israel dan Iran dipisahkan oleh sejumlah negara seperti Yordania dan Irak. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa serangan tersebut akan berdampak pada harga bahan bakar minyak atau BBM. Arifin mengatakan setiap kenaikan harga minyak per $1 Amerika Serikat, ada pula kenaikan nilai subsidi dan kompensasi BBM di dalam negeri. Kenaikan nilai subsidi dan kompensasi bisa mencapai 3,5 hingga 4 triliun rupiah. Namun Arifin memastikan potensi kenaikan harga jual BBM terus ditahan oleh pemerintah. Di sisi lain, stok BBM dalam negeri juga masih tercukupi, sehingga harga jual kepada masyarakat dipastikan masih aman dalam beberapa bulan mendatang. Hanya saja, menurut Arifin, pemerintah juga terus melihat perkembangan situasi global setelah adanya serangan Iran ke Israel. Pemerintah pun berharap tidak ada kelanjutan kenaikan eskalasi setelah ini agar pasokan maupun harga minyak dunia tetap stabil. Sebelumnya, Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan di Suriah. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menarik perhatian seluruh dunia. Mayoritas khawatir serangan itu akan membuat konflik di Timur Tengah semakin memanas. Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri, dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Teman-teman, kita di dalam rapat tadi beberapa hal yang dibahas yang terkait dengan masalah geopolitik. Pertama, kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah. Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, di dalam 2 hari kebelakang kemarin, saya melakukan komunikasi baik melalui telepon, exchanges of messages, dan sebagainya dengan Menteri Luar Negeri Iran, dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Yordania, Mesir, UAE, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Tadi pagi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya dan kita melakukan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. 2 hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri, dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para Menteri Luar Negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para Menteri Luar Negeri terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian yang terkait dengan pelindungan WNI teman-teman. Jadi kita terus dari day one kita terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan beberapa kedutaan besar Republik Indonesia, utamanya di Amman, di Tehran, kemudian di Mesir, dan di tempat-tempat lain. Travel advice kita sudah keluarkan pada tanggal 13 April yang lalu. Kemudian hotline juga sudah kita pasang di dalam Twitter Kementerian Luar Negeri, sehingga jika para warga negara Indonesia yang tinggal di tempat-tempat tersebut dapat menghubungi hotline KBRI. Dan kita juga sudah melakukan engagement langsung dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran dan juga di Israel pada tanggal 14 April.
untuk memberikan briefing kepada mereka hal apa yang mereka dapat lakukan jika terjadi sesuatu atau jika eskalasi terus meningkat. Jadi intinya itu teman-teman, sekali lagi kita pantau dari dekat, kita waspada, dan kita terus melakukan upaya diplomatik agar masing-masing pihak menjaga menahan diri, self-restraint, dan kita mencoba untuk bicara dengan sebanyak mungkin pihak untuk menggunakan pengaruhnya agar eskalasi tidak terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa Iran tidak siap berperang. Hal itu disampaikan menanggapi serangan Iran ke Israel pada Sabtu 13 April kemarin. Borrell mengaku pihaknya sudah diperingatkan Iran beberapa hari sebelum serangan ke Israel diluncurkan. Setelah serangan terjadi, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan kepada Borrell bahwa Iran hanya menargetkan fasilitas militer. Borrell pun beranggapan bahwa serangan itu adalah respons yang terkendali. Ia lantas menyindir Iran jika ingin membuat kehancuran di Israel, tak perlu mengirimkan drone yang memakan waktu 6 jam. Pernyataan Borrell mengisyaratkan bahwa Iran memiliki senjata yang lebih kuat. Terlebih, negara itu juga memiliki fasilitas nuklir serta persediaan uranium yang melimpah. Namun, Borrell menyimpulkan bahwa Iran saat ini masih belum siap untuk berperang. Sementara Iran membenarkan serangannya ke Israel dengan mengutip hak membela diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Negara tersebut juga berjanji untuk tidak mengambil tindakan lanjut kecuali jika Israel menyerang balik. Israel mulai melancarkan serangan diplomatik terhadap Iran pada Selasa 16 April 2024 hari ini. Serangan diplomatik yang dimaksud yakni dengan meminta 32 negara menjatuhkan sanksi terhadap Teheran. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Israel Katz lewat akun media sosial X-nya. Ia mengaku telah mengirim surat ke 32 negara dan berbicara dengan puluhan menteri luar negeri. Selain meminta menjatuhkan sanksi, Israel juga mendesak mereka untuk menetapkan Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris. Namun, Katz tidak merinci negara mana saja yang diminta untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Ia pun memperingatkan Iran untuk berhenti mengusik Israel sebelum terlambat. Sebelumnya, ratusan drone dan rudal Iran ditembakkan ke Israel sebagai balasan atas serangan di Suriah awal April lalu. Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 99% senjata tersebut. Namun, Zionis juga berencana melakukan serangan balik ke Iran meski dilarang Amerika. Serangan balik ini diduga mencakup tindakan militer serta lewat sanksi. Presiden Iran Ebrahim Raisi telah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin pasca serangan di Israel akhir pekan lalu. Raisi mengatakan kepada Putin bahwa serangan ke Israel terbatas dan Iran tidak tertarik melakukan eskalasi. Dilansir Al Arabiya, panggilan telepon itu diadakan atas permintaan pihak Iran. Putin yang mendengar penjelasan Raisi lantas mengatakan bahwa semua pihak harus menahan diri. Ia tak ingin konflik yang sedang berlangsung menimbulkan bencana bagi seluruh kawasan di Timur Tengah. Dalam panggilan telepon itu, Raisi juga mengatakan kepada Putin bahwa serangan ke Israel semata-mata hanya untuk membela diri. Pasalnya, Israel telah mengebom gedung konsulat Iran di Suriah hingga menewaskan 2 jenderal dan sejumlah perwira militer. Iran pun membenarkan serangannya ke Israel dengan mengutip pasal 51 Piagam PBB. Diketahui Rusia dan Iran adalah sekutu militer dan politik yang dekat. Kedekatan inilah yang membuat Barat merasa curiga soal peran senyap Rusia dalam setiap tindakan Iran. Amerika Serikat yang menjadi pendukung utama Israel menyebut serangan pada Sabtu malam adalah sebuah kegagalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.